warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Angels Podcast bersama aku Aurel Dan aku Aura yang akan menemani kalian nih di beberapa menit ke depan. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di The Angels Podcast ini setelah gimana nih libur lebarannya kemarin. Aura, kamu mudik atau enggak? Kalau aku sih di Jogja aja nih. Oke, sama sih, Iya. aku juga di Jogja aja. Tapi kalau dilihat ya, Jogja tahun ini lebarannya ramai Iya. sekali. Di jalan-jalan bener-bener Macet macet, ya, bahkan iya. beberapa hari sebelum lebaran itu udah macet. Iya. Tapi ini tuh alhamdulillah perlu disyukuri karena 2 tahun terakhir kita juga belum bisa berpindah tempat sebebas ini, belum Iya. ada liburan. Kalau dilihat juga tempat wisata juga sebelumnya belum dibuka secara full, tapi tahun ini sudah. Iya. Jadi euforia lebarannya lebih terasa. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Ra, di podcast kali ini kita nggak cuma berdua aja loh. Ya benar banget. Jadi di kesempatan kali ini kita kedatangan 2 bintang tamu yang akan diskusi bareng mengenai topik podcast kali ini. Langsung saja beliau Ibu Nur Rahmah dan Ibu Ari Sutantriati. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Bu Ari dan Bu Nur Rahmah bisa disapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Mungkin bisa sambil memperkenalkan dirinya. Bisa diawali dari Bu Nur Rahmah terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nur Rahmah. Saya guru PPKN Liman 1 Yogyakarta. Bagi yang belum saya ajar belum kenal mungkin ya. Yang sudah ajar sudah kenal harusnya. Iya. Oke, selain sebagai guru PPKN, saya juga menjadi penyuluh anti korupsi dari KPK, sehingga saya di sini juga sebagai penyuluh anti korupsi. Demikian, terima kasih. Ya, kalau saya Ari Sutantriati, panggil Ari saja. Kebetulan saya juga alumni dari MAN 1 tahun 94 dan alhamdulillah saya bergabung dengan sebagai penyuluh ini sudah dari tahun 2014. Kita sudah melakukan penyuluhan anti korupsi. Menambah mungkin ya, Iya, kebetulan boleh, saya Bu. juga alumni MAN 1 Yogyakarta. Oh iya. Kalau Bu Ari lulus 94, saya lulus 91. Tapi menjadi penyuluh anti korupsinya saya baru saja, baru akhir tahun 21. Iya. Iya, Bu. Masya Allah. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih, apa sih itu Pak Siji? Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bu, apa itu Pak Siji dan bagaimana latar belakang terbentuknya forum ini? Monggo Ibu. Ya, oke. Kebetulan saya juga tergabung dalam Paksiji ya. Paksiji ini kepanjangan dari Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa. Jadi komunitas ini kumpulan dari para penyuluh anti korupsi yang sudah tersertifikasi KPK. Nah, background dari komunitas ini banyak sekali. Ada yang dari pendidikan, kemudian ada yang dari dinas, ada yang dari inspektorat, ada yang dari kelompok masyarakat juga. Kebetulan kalau saya yang dari masyarakat, kalau Bu Nur Rahmah ini juga tergabung itu dari backgroundnya pendidikan. Nah, jadi kita itu lengkap sekali, insya Allah lengkap ya, di komunitas ini ada banyak sekali background dari para anggotanya. Untuk anggotanya itu waktu awal dulu itu terbentuk sekitar tahun 2019 akhir ya, itu sekitar itu. Kemudian anggotanya baru sedikit karena memang yang tersertifikasi itu baru sedikit. Nah, itu ada sekitar kurang lebih 37. Kemudian setelah tahun 2021 ini kan sudah banyak sekali masuk yang tersertifikasi dari pendidikan, dari kedinasan dan sebagainya. Itu sekarang alhamdulillah anggotanya sudah sekitar 100 orang gitu. Oke, mungkin saya menambahi ya. Iya. Jadi kebetulan saya menjadi penyuluh anti korupsi itu karena saya berbasis dari guru. Saya berawal dari forum Paksi GTK Madrasah. Iya. Tetapi karena ibu juga di Jogja, maka ibu juga tergabung di Paksiji, gitu ya. Jadi saya tergabung di 2. Karena tadi Paksiji sudah diperkenalkan, maka ibu perlu memperkenalkan Paksi GTK Madrasah. Apa sih itu ya? Paksi GTK Madrasah. Paksi GTK Madrasah itu singkatan dari Forum Penyuluh Anti Korupsi dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama RI. Nah, ini sejarahnya itu masih agak baru sehingga untuk anggota belum sebanyak dari Paksiji. Jadi baru dibuat sekitar bulan Februari tahun 2021.
Ya, waktu itu ibu belum jadi penyuluh anti korupsi, awalnya baru 9 orang. Terus kemudian bertambah sampai sekarang ini se-Indonesia dari GTK Madrasah sudah ada 45 penyuluh anti korupsi. Salah satunya ya dari Mansat Yogyakarta ya, Bu Nur Rohmah ya. Nah, kemudian untuk forum Paksi GTK Madrasah ini memiliki visi mewujudkan insan GTK Madrasah yang bermartabat dan kompeten. Jadi di sini ada misi-misi, misalnya mewujudkan tata kelola madrasah yang bersih dan bermartabat, menjadi pusat pengembangan integritas untuk GTK Madrasah dan pemangku kepentingannya, mensosialisasikan nilai integritas melalui integrasi pembelajaran anti korupsi yang inovatif, inspiratif dan berdampak di lingkungan madrasah, menjadi pelopor 5 budaya kerja Kementerian Agama RI dan menyediakan pusat pembelajaran anti korupsi yang modern, handal dan adaptif. Ini misi ini masih selalu diupayakan agar terwujud ya. Jadi mungkin itu saja dari saya memperkenalkan tentang Paksi GTK Madrasah. Mungkin sedikit saya tambahkan, tadi terlewatkan. Untuk Paksiji ini kan memang beberapa tahun yang lalu sudah terbentuk, tetapi untuk pengukuhannya itu baru kemarin pada tanggal 25 Februari yang dikukuhkan oleh Wakil Gubernur. Nah itu walaupun SK-nya dari SK Gubernur ya, tetapi waktu itu yang hadir karena Pak Gubernur ada kegiatan yang lain, jadi dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur DIY. Gitu. Terima kasih Bu Ari dan juga Bu Nur Rohmah. Jadi memang teman-teman semua ya, Paksiji dan Paksi GTK ini adalah komunitas yang dibangun khusus dalam bidang anti korupsi. Nah, mungkin dari sini teman-teman semua sudah mulai terbesit nih. Kita akan membahas apa sih di episode kali ini? Apa ya? Yaps, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi nih ya sama istilah korupsi yang sekarang ini udah banyak nih ya, kasus-kasus korupsi yang dikabarkan di berita-berita. Waduh, sayang banget ya Rel ya. Kalau kita buka HP, kita lihat di Google itu ada headline berita korupsi, kita nyalain TV kita juga lihat headline berita korupsi. Jadi pasti sudah nggak asing lagi. Sering sekali kita dengar. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Bu, apa sih itu sebenarnya korupsi, mungkin dari sudut pandang Ibu sendiri, mulai dari Ibu Nur Rohmah. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk pengertian korupsi, sebelum Ibu menyampaikan sudut pandang Ibu akan menyampaikan secara resmi dulu yang ilmiah gitu ya. Jadi asal kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin, namanya corruptio. Nah, tulisannya corruptio gitu ya, yang artinya busuk, rusak, menyogok. Nah, dari bahasanya saja kita sudah dengar ya, wah ini ngeri nih gitu ya. Itulah maknanya. Sedangkan menurut KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, berarti penyelewengan, penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan golongan. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jangto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu disebutkan di sini adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Di sini ada beberapa unsur penting yang harus kita sadari. Pertama adalah setiap orang. Yang kedua, dia sengaja melawan hukum. Yang ketiga, untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau korporasi. Dan yang terakhir adalah menyebabkan kerugian keuangan negara. Nah, ini makna secara ilmiah dan secara hukum. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana? Menurut Ibu sendiri adalah korupsi itu adalah segala macam tindakan yang melawan integritas. Jadi misalnya kita tidak jujur, kita menyeleweng, kita melakukan hal-hal yang melanggar hukum, itu adalah termasuk ke dalam korupsi. Dalam arti luas ya. Oke. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke. Jadi dari penjelasan Ibu Nur Rohmah tadi, mungkin teman-teman sudah ada gambaran ya apa itu korupsi, dan korupsi ternyata ada dari hal-hal kecil ya menurut Ibu Nur Rohmah sendiri ya, yang berupa penyelewengan, merusak integritas. Oke. Selanjutnya, di mana saja korupsi ini dapat dilakukan, di lingkungan mana saja? Mungkin boleh dari Ibu Ari. Oke. Kalau untuk korupsi yang kita lihat dan kita dengar ya di media dan sebagainya, itu tindakan korupsi yang merugikan negara. Jadi menyalahgunakan jabatan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya tidak hanya pejabat saja yang melakukan korupsi itu, dan kita tidak
begitu menyadari kita sendiri terkadang juga melakukan hal-hal tindak korupsi tersebut. Itu tidak hanya di kalangan pejabat ataupun pemerintahan, itu di masyarakat juga ada itu. Tetapi memang untuk tindak yang bisa dikasuskan itu hanya ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Jadi kalau untuk tindak korupsi yang hal-hal kecil, padahal hal-hal kecil ini kan nanti ke depan bisa menyebabkan untuk orang itu mempunyai potensi korupsi. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ternyata korupsi ini bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi di lingkup mana saja, bisa terjadi di lingkup keluarga, sekolah, bahkan masyarakat. Nah, saya jadi penasaran nih Bu, kira-kira siapa saja yang berpotensi untuk melakukan tindak korupsi? Mungkin bisa dari Ibu Nurrohmah? Baik, terima kasih. Jadi yang namanya potensi korupsi, karena tadi saya sudah menyampaikan secara luas bahwa yang namanya korupsi itu penyelewengan, segala tindak kecurangan, ketidakjujuran. Maka siapa saja kita, selama kita memiliki peran, otomatis kita akan mungkin melakukan korupsi. Misalnya saja anak kecil disuruh beli permen gitu ya, atau disuruh beli ibunya apa, kemudian dia sambil beli permen. Kalau dia tidak bilang sama ibunya, itu sudah termasuk korupsi karena ketidakjujuran gitu ya. Jadi di sini memang siapa saja bisa menjadi pelaku korupsi. Karena apa? Karena memang saya dengan Bu Ari ini memang fokusnya pada edukasi. Edukasi itu apa? Edukasi menyiapkan orang menjadi masa depannya, atau ketika dia di masa dewasanya lah. Makanya kan ini fokusnya ke keluarga dan siswa ya, generasi muda itu, agar mereka menjadi orang-orang yang memiliki semangat perlawanan anti korupsi. Agar memiliki semangat perlawanan anti korupsi, maka dia harus memahami nilai-nilai integritas gitu ya. Nilai-nilai integritas ketika dibudayakan sejak kecil, maka siapapun akan memiliki prinsip-prinsip yang jujur, yang anti korupsi. Nah, inilah yang kemudian menjadi sasaran agar semua orang itu bisa itu tadi memiliki semangat perlawanan anti korupsi, sehingga mereka tidak terjebak menjadi pelaku korupsi kemudian gitu. Untuk Bu Nurrohmah, Ibu Nurrohmah ini kan guru pendidikan kewarganegaraan di madrasah ya Bu. Lalu apa peran pendidikan kewarganegaraan sendiri dalam membentuk generasi anti korupsi? Oke, baik. Untuk PPKN ini kebetulan kita sudah melewati beberapa jenis kurikulum Mbak. Mungkin kalau Mbak Aura dan Mbak Aura kan sekarang kurikulum 13 ya. Sudah mau ganti kurikulum Merdeka Belajar untuk adik kelasmu gitu ya. Tetapi sejak sebelum kalian itu ada yang namanya KTSP. Ada yang namanya kurikulum 2006 gitu ya. Dengan berbagai kurikulum tersebut sebelum kurikulum 13 itu selalu ada tercantum di dalamnya jelas-jelas nomenklaturnya adalah pendidikan anti korupsi. Gitu ya, ada bab tersendiri. Tetapi kemudian memang dalam kurikulum 13 tidak ada. Tetapi meskipun tidak ada, Ibu selalu berusaha menyelipkan pendidikan anti korupsi. Kenapa? Karena memang fokus dari PPKN adalah tentang negara, tentang bagaimana membentuk siswa-siswa menjadi warga negara yang baik dan menyiapkan siswa-siswa kelak menjadi selain warga negara ya, siapa tahu ada yang menjadi pejabat ya, siapa tahu ada yang menjadi menteri, siapa tahu menjadi presiden gitu ya. Amin. Jadi ketika kondisi seperti itu, maka otomatis dalam PPKN kita bicara negara, kita bicara politik, kita bicara lembaga negara, otomatis membicarakan pejabat juga. Nah di situ kita harus menyiapkan kalian semua murid-murid agar kalian bisa menjadi orang-orang yang memiliki nilai-nilai anti korupsi. Amin. Gitu ya. Amin. Yang berintegritas. Iya. Dan mungkin kalau boleh saya menambahkan yang tadi yang Bu Ari tadi yang tentang pendidikan usia dini. Iya, Bu. Jadi ini kebetulan saya pernah, bukan saya mengalami ya, jadi saya cuma diceritani. Jadi memang kita terkadang sebagai negara yang bisa dibilang negara masih muda sebenarnya, Indonesia itu, kita harus banyak belajar dari negara lain yang lebih bagus gitu ya. Kebetulan waktu itu ada seorang yang di Australia, dia anaknya sekolah di sana di pendidikan usia dini. Itu ternyata cara mereka di dalam menegakkan integritas atau nilai-nilai anti korupsi untuk anak-anak itu unik. Jadi di playgroup itu anak-anak disuruh jalan keluar sebelum pandemi ya. Anak disuruh jalan keluar, kemudian jalan keliling. Ketika jalan keliling itu mereka kembali ke sekolahnya, itu guru sudah menyiapkan dua hal.
Yang pertama adalah dia menyiapkan jalan yang hanya cukup untuk satu orang. Yang kedua, guru-guru itu mengacak barang-barangnya anak-anak. Jadi tempat pensilnya anak-anak itu diambil pensilnya dipindah ke tempat pensil temannya gitu ya. Dan kemudian ketika anak-anak sudah sampai ke sekolah, pertama mereka berlatih antri. Budaya antri itu termasuk salah satu hal yang harus kita miliki dan itu juga menjadi bukti kejujuran kita gitu ya. Jadi anak-anak harus antri. Sesudah itu ketika mereka di dalam kelas itu mereka diminta mengecek tempat pensilnya. Lo kok ada barang orang, lo kok barangku hilang. Nah itu kejujuran anak juga dilihat di situ. Itu contoh saja. Ya, kalau memang kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali ya masalah antri saja banyak sekali menerobos gitu ya. Terkadang kita kalau jumpai apalagi misalnya kalau kita mudah ditemui itu mantenan, kalau prasmanan gitu ya. Nah itu kadang ada yang ngetin delesep gitu. Terkadang ya saya rodok nyun sewu antriane mriko. Nah misalnya kadang kita harus berani ya gitu. Kalau di masyarakat kita memang harus berani gitu ya untuk menegur atau ya setidaknya kita memberi contoh lah. Oke. Lalu ada pertanyaan yang terakhir ini untuk Bu Nur Rohmah dan juga Bu Ari. Bagaimana upaya untuk membentuk generasi muda anti korupsi? Monggo Bu Nur Rohmah. Oke, saya ya. Sebelum menceritakan tentang yang saya lakukan, saya mau menceritakan dulu tentang kegiatannya KPK. Jadi di dalam melawan korupsi di Indonesia itu ada 3 kegiatan besar yang dilakukan oleh KPK. Yang pertama yaitu represif, agar orang-orang takut melakukan korupsi maka dilakukan represif. Jadi kalau misalnya anak-anakku melihat kasus-kasus korupsi tadi ya ditangkap kemudian menggunakan rompi oren gitu ya, itu adalah bentuk tindakan represif ya. Yang kedua adalah tindakan perbaikan sistem. Maka kemudian dibuatlah aturan-aturan anti korupsi ya, aturan-aturan anti korupsi yang kemudian membuat orang sulit untuk korupsi ya. Yang ketiga adalah edukasi dan kampanye. Nah, saya dan Bu Ari di sini sebagai penyuluh anti korupsi berperan di bidang edukasi dan kampanye. Itu juga dilakukan untuk masyarakat luas. Salah satu sasarannya adalah anak muda. Kenapa anak muda? Tadi udah disampaikan ya. Karena anak muda adalah penerus tongkat kepemimpinan negara. Kalianlah yang besok gantian memegang. Saya dengan Bu Ari kan sudah akan ada masanya kita berhenti ya. Ada masanya kita akan berhenti. Nah, kalianlah penerusnya. Karena kalian penerusnya, maka kemudian KPK memberikan porsi khusus untuk generasi muda ini, yaitu dengan berbagai lomba-lomba yang menarik untuk anak muda. Ada lomba yang terkenal itu adalah film pendek korupsi, dan itu diikuti oleh banyak sekali ya, dan itu sangat menarik karena memang para sutradara baik yang sudah profesional ataupun amatir itu sangat tertarik dan kemudian mereka berusaha mengikuti ini. Demikian juga termasuk pelatihan untuk guru-guru ya. Jadi guru-guru itu dididik agar bisa menularkan sikap-sikap anti korupsi gitu. Kemudian kalau dari Ibu sendiri ya seperti tadi Ibu sampaikan, di dalam pembelajaran Ibu selalu berusaha mengingatkan. Ya misalnya tadi kalau misalnya membuat karya tulis ini kalau yang kelas 11 kan sudah Ibu beri ini ya tugas penelitian sederhana. Itu silahkan kopas boleh ya. Jika ada yang perlu dikopas tapi harus menyebutkan sumber. Itu salah satu hal kecil yang itu kita menghargai menghargai karya orang lain dan itu menunjukkan kejujuran kita bahwa itu bukan karya kita, itu karya orang yang kita pinjam, dan agar diizinkan kita harus mencantumkan sumbernya. Mungkin seperti itu sederhananya, tetapi secara jangka panjang tetap saja Ibu berusaha mengingatkan kalian semua, anak-anaknya Ibu maupun ke sekolah lain ya, bahwa semangat anti korupsi itu perlu karena generasi muda adalah itu tadi penerus tongkat kepemimpinan bangsa. Iya, betul sekali. Selanjutnya monggo Bu Ari. Iya. Dari segi kita mungkin kita sebagai penyuluh ini harus melakukan penyuluhan ya. Tetapi upaya untuk para pejabat itu memang harus dimulai dari diri sendiri dengan meningkatkan keimanan, meningkatkan akidah dan membendung nafsu. Nah, itu yang utama. Kemudian kalau untuk pelaku ya harapannya itu bisa dihukum seberat-beratnya. Jadi ada efek jera di masyarakat kalau mau melakukan korupsi gitu ya. Kalau kita lihat kan ya hukumannya masih bisa diperingan dan sebagainya. Jadi
kalau itu tidak menimbulkan efek jera kalau menurut saya ya. Jadi memang harus hukumannya itu yang paling berat lah gitu. Jadi tidak melakukan korupsi lagi. Nah, kemudian untuk adik-adik ini tadi sudah ditanamkan nilai-nilai oleh Bu Nur Rohmah dan guru-guru yang lain. Nah, ini mungkin sebagai generasi muda ini sangat penting karena apa ya? Bisa masuk kemana-mana, misalnya di keluarga sendiri. Adik-adik juga bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya atau untuk orang tuanya atau untuk saudaranya. Kemudian di masyarakat juga biasanya kalian juga terjun ke masyarakat ya. Jadi bisa memberikan keteladanan juga ke teman-teman yang seusia di masyarakat. Kemudian untuk di lingkungan sekolah yaitu tadi berani jujur hebat. Nah, itu berani jujur hebat. Walaupun kalian sendiri, kalian tetap harus berani, ya. Kalau bisa menularkan virus-virus anti korupsi ke teman-temannya yang lain. Kemudian satu lagi, kalau untuk lingkungan lokal, untuk lingkungan akademisi, kalian itu punya hak dan kewajiban sebagai pelajar. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya hak dan kewajiban kalian. Nah, itu. Mungkin saya tambahin dikit lagi. Jadi gini, kadang-kala memang ada resiko dari apa yang kita lakukan. Berani jujur hebat, itu kan tadi mungkin resiko pertama ada teman yang tidak suka gitu ya. Resiko yang kedua bisa jadi nilai kita jelek. Iya. Kadang-kadang anak takut itu nilai jelek, sehingga dia ketika lupa dia berusaha tanya, dia sudah belajar tapi kadang-kala Allah memberi lupa. Ya. Aduh, apa ya gemes gitu ya, akhirnya tanya ke temannya. Nah, ketika kita itu mulai berani jujur dan kemudian berani dengan resiko, maka resiko nilai jelek akan kita pilih. Ketika kita hebatnya itu tadi ya. Iya, maka nilai jelek kita pilih. Jangka pendeknya kalian mungkin nilai di rapot kurang bagus, tapi jangka panjangnya itu akan kalian rasakan luar biasa. Karena di masa depan akan banyak keberuntungan ketika kalian berani mengambil resiko untuk jujur itu tadi. Karena ada yang bilang ya, kejujuran itu adalah mata uang yang paling hebat ya. Dulu pernah ada cerita ya, yang ada orang yang pintar sekali tapi dia kemudian ketahuan mencatut karcis kereta api atau gimana. Jadi dia ketahuan kebetulan di negara yang sangat maju, jadi sangat mudah ketahuan, semua tersistem gitu ya. Dia sangat hebat sekali, lulusan paling bagus di perguruan tinggi yang sangat bagus gitu ya. Ketika kemudian dia ketahuan dia pernah curang, maka kemudian dia tidak jadi diterima jadi pegawai di tempat tersebut. Nah, itu kan menunjukkan bahwa meskipun itu hal yang sulit, ayo kita lakukan. Berani jujur hebat. Tidak seperti pepatah Jawa ya, jujur ajur. Nah, anak-anak kadang-kadang pakai itu. Ya, takutnya seperti itu ya, jujur ajur gitu ya. Mungkin kita rubah, ajur sedikit sesudahnya akan beruntung di masa depan. Mungkin nanti bisa dipelopori dari teman-teman ini ya, adik-adik ini ya, di lingkungan sekolah ini misalnya mengadakan lomba misalnya bikin TikTok atau bikin iklan tentang anti korupsi. Nah, seperti itu kan bisa menggunakan gadget sebaik-baiknya, tidak hanya untuk hal-hal yang kurang manfaat, tetapi kita bisa menggunakan gadget karena gadget ini sangat berpengaruh sekali terhadap karakter para anak-anak ini gitu. Wah, ternyata nih ya, setelah apa yang sudah kita bahas tadi, ternyata tindak korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat saja nih teman-teman. Bahkan ternyata nih ya, tindak korupsi ini bisa dari hal-hal kecil loh. Bener banget. Maka dari itu kita juga harus berusaha mulai dari dalam diri kita sendiri untuk mengamalkan upaya-upaya menghindari tindak korupsi dengan simpelnya nggak nyontek, nggak ngaret kayak gitu, bisa menjadi upaya untuk menjadi generasi muda anti korupsi. Alhamdulillah ya, banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Nur Rohmah dan Ibu Ari yang sudah membagikan ilmunya pada hari ini yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oh ya, sebelum ditutup mungkin dari Ibu Nur Rohmah dan Bu Ari ada closing statement mungkin ya? Dari saya dulu ya. Sebelumnya terima kasih sekali kepada KPK yang telah membimbing kita para penyuluh ini untuk menjadi insya Allah kita konsen di bidang penyuluhan ini, sehingga apa yang nanti kita cita-citakan Indonesia ini bebas korupsi insya Allah akan tercapai gitu ya. Kemudian prinsip saya itu bisa bermanfaat orang lain. Nah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Jadi berusaha
sekecil apapun tindakan kita yang bermanfaat, ya kita ikhlas melakukan gitu. Jadi kalau untuk korupsi ini, siapapun kita, dimanapun kita berada, tetap tegakkan nilai-nilai anti korupsi gitu. Betul sekali, terima kasih Bu Ari. Selanjutnya dari Ibu Nur Rohmah. Oke, terima kasih. Jadi begini, seperti tadi yang Ananda sampaikan di awal, bahwa kita itu sering melihat, sering membaca tentang kasus korupsi yang ada di Indonesia. Ini berarti Indonesia butuh bantuan. Iya. Dan siapa yang bisa membantu kita semua sebagai warga negara? Karena itu dan juga anak-anakku semua yang di rumah, marilah kita mencoba berbuat sedikit apapun, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ari. Apa yang bisa kita lakukan untuk negara? Ketika kita bisa menyampaikan atau menyebarluaskan semangat perlawanan anti korupsi, lakukan. Ketika kita tidak bisa, minimal dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri belum sempurna, nggak usah takut, tidak apa-apa. Pelan-pelan, yang penting kita selalu mengarah pada kebaikan, gitu ya. Sehingga kemudian harapan kita di masa depan itu Indonesia akan bersih, bebas dari korupsi. Amin. Ya. Amin. Dan anak muda sekali seperti kalian juga bisa menjadi penyuluh, tidak harus sudah tua seperti kita ya Bu ya. Jadi dalam penyuluh anti korupsi itu ada 3 jalur. Pertama jalur diklat, jalur pengalaman, dan yang ketiga jalur mata kuliah. Jadi kalau anak-anak semua dari MAN 1 itu nanti sudah lulus jadi mahasiswa, bisa menjadi penyuluh anti korupsi tingkat mahasiswa melalui jalur mata kuliah. Oke. Amin, terima kasih banyak Bu Nur Rohmah dan Bu Ari sekali lagi. Nah, tapi sayang banget nih teman-teman semuanya, karena podcast kita hari ini harus berakhir di sini nih. Tapi tenang aja, karena masih ada episode The Angels Podcast yang lain yang tentunya mengusung tema yang lebih seru lagi. Bener Jadi banget. teman-teman harus stay tune, nyalakan loncengnya yang ada di YouTube MAN 1 Yogyakarta. Lalu juga bisa untuk ikutin Spotify dari OSIS Nurul Jadid dan juga Instagram OSIS Nurul Jadid biar nggak ketinggalan. Iya. Nah, maka dari itu aku Aura. Dan aku Aurel pamit undur diri. Generasi muda hebat, generasi muda anti korupsi. See you on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.